Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Saya Aura Damayanti dengan NIM akhir 062. Dan saya Deslana Ujanti dengan NIM akhir 014 akan menjelaskan tentang membuat alat untuk memonitoring suhu, kelembapan, dan cahaya serta mengontrol LED. Oke, yang pertama akan dikembalikan kepada saya terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara install Node-RED.js, MQTT, dan nodes yang dipakai di Node-RED. Yang pertama, kita download dulu Node.js dari node.js.org, kemudian pilih operating system Windows dan .msi installer. Nih, kita contohin di sini buat download Node.js-nya. Setelah di-download, jangan lupa download juga MQTT brokernya. Kalian bisa lihat sumber yang aku sertakan di sini. Di sini udah lengkap caranya. Ini kalian download di yang bagian Windows. Setelah itu, install Node-RED-nya. Cara install Node-RED-nya, buka di command prompt yang ada di laptop kalian. Kemudian Node strip V seperti ini. Nanti dia akan muncul versionnya seperti apa. Lalu setelah itu, jika muncul pada seperti gambar, ini artinya sudah terinstall. Kemudian, tahap selanjutnya menggunakan fitur npm bawaan dari Node.js. Dengan modul npm ini, kita akan mendownload Node-RED dari repositorinya dan menginstalnya sekaligus seperti kita menginstal aplikasi dari Play Store. Dan untuk perintah ini membutuhkan koneksi internet. Caranya adalah klik di cmd seperti ini, npm install strip.js strip unsafe strip perm Node-RED strip red. Karena aku udah install, jadi aku tidak mencontohkan. Kalian coba aja di CMD kalian masing-masing. Setelah itu, setelah terinstall, langsung aja nih kita ketik lagi di CMD-nya Node-RED atau Node strip red untuk ngecek apakah sudah terinstall. Nah, jika instalasi Node-RED selesai, kita akan terus mengaktifkan Node-RED dengan cara kita jangan close window command prompt ini agar Node-RED tetap aktif. Terakhir, cukup jalankan browser. Yang paling direkomendasikan adalah menggunakan Chrome. Caranya di sini pasti udah tertera informasinya. Ada server now running at HTTP nih strip strip 127.0.0.1.1880. Nah, ini kita copy aja. Kalau kita buka di Chrome, kita buka di Chrome. Nah, ini dia tampilan dari Node-RED. Karena ini aku udah pernah pakai, jadi udah ada flow 5, flow 2, flow 1 gitu. Untuk kita nambahinnya, biasanya kalau yang masih baru akan kosong. Cuman kalau misalnya udah pernah pakai, tinggal di plus aja, klik kanan, add flow. Nah, udah muncul. Oke, jadi aku udah punya rangkaiannya yang akan kita pakai seperti ini. Bisa langsung dicontoh. Mungkin aku akan contohin satu aja yang LED ya, teman-teman. Yang perlu kita gunakan adalah network. Pertama, download dulu. Kalau misalnya belum punya, download dulu di bagian manage palette ini. Klik install, terus cari aja network di sini. Ini berlaku untuk semua node di bagian sini yang belum punya gitu. Nanti diinstal aja, dicari di bagian sini, lalu diinstal karena aku udah punya, jadi ini udah ada. Nah, kita di sini pakai broker MQTT. Yang pertama adalah kita kasih node ini MQTT, lalu debug. Ini fungsinya untuk apa? Untuk nampilin data yang tersimpan di MQTT, karena fungsi dari MQTT broker adalah untuk menyimpan data. Ini kita setting terakhir. Kita masukin dulu, karena aku akan ngontrol LED menggunakan push button, jadi kita gunain push button on, push button off, lalu MQTT out. Nih, MQTT out ya. Nah, ini.
MQTT Out. Lalu buat dashboardnya, tampilan dashboardnya kita pakai LED. Ini juga perlu di-download dulu kalau misalnya belum punya. Download ya di Manage Palette tadi. Nah, settingnya, sebentar. MQTT Out itu fungsinya, kalau misalnya kita mau ngatur sesuatu, dan nilainya berdasarkan daripada si ESP32, kita aturnya pakai MQTT Out. Ini LED-nya kita masukin, sambungin ke sini aja. Coba aku lihat dulu ya. Nah, betul. Ini bisa juga kita sambungin ke sini. Cara settingnya, MQTT, di bagian server kita plus. Di plus, ini kita tambahin server. Di bagian server, kita ketik broker.mqtt strip dashboard.com. Nah, setelah itu di aja, ini udah kepilih di sini. Topik kita isi dan akan sesuaikan dengan codingan. Kali ini kita coba pakai garis miring LED. Nah, debug nggak perlu disetting apa-apa karena dia akan menampilkan nilainya aja. Di button, ini grup fungsinya untuk tampilan di dashboard. Caranya tinggal ditambahin aja judulnya mau apa. Misalnya monitoring dan kontrol. ESP32. Add. Lalu, oh belum ditambahin, masih perlu diedit. Bagian tabs-nya kita tambahin. Kalau misalnya belum ada, ditambah dulu. Home, add, nggak apa-apa kayak gitu aja. Update. Nah, dia udah ada nih di sini. Dan terus kita tambahin di sini juga sama semua ya. Yang ini yang home, monitoring, and control SP32. Ini sebagai contoh aja. Ini sebagai, ini kan juga akan tampil di dashboard. Jadi kita samain sama yang dari button. Dan yang ini kita settings topiknya sama kayak LED di atas. Servernya juga sama kayak server yang dipakai sama MQTT yang ini. Dan, nah, kurang lebih kayak gini contohnya. Karena bakalan banyak notes yang dipakai, jadi kita langsung aja ke notes yang udah aku buat. Nah, ini adalah settingan untuk LED. Lalu ini untuk LED yang dikontrol pakai slider sama potentiometer. Ini settingan untuk sensor LDR. Ini untuk sensor suhu. Dan ini untuk sensor kelembapan. Yang ini semua MQTT-in nih. MQTT-in. Lalu ini sebagai controller, ada button on, ada button off, sama slider. Terus ini function untuk ngatur. Lalu di sini ada debug untuk menampilkan nilai yang keluar dari MQTT yang ini. Terus ini adalah baris untuk dashboard. Ada LED, LED, gauge, LDR, suhu, suhu, kelembaban, kelembaban. Terus yang ini juga ada MQTT out yang fungsinya adalah supaya bisa diatur sama slider dan push button. Tuh. Ini aku akan tampilin isinya kurang lebih kayak gini sama. Yang ini function ini fungsinya buat ngatur nilai. Kalau misalnya kita punya suatu fungsi atau kita punya uh, pembagian, ini kan ada, kalau aku pengennya dikasih slider itu ada di nilai 0 sampai 50, LED 1 yang nyala. Lalu ketika nilainya lebih dari 50 sampai 100, LED 2 yang akan nyala. Jadi aku atur di sini. Dia akan motong nilainya dari slider yang ini, terus ditampilin ke gauge sama ke LED. Tuh. Ini remote access kita pakai buat menampilkan tampilannya melalui handphone. Bisa menggunakan iPhone atau Android.
sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang kami buat. Di sini ada beberapa hal yang harus disesuaikan, seperti MQTT server. MQTT server di sini harus disesuaikan yang seperti pada MQTT in atau MQTT out yang ada pada Node-RED. Di sini kami menggunakan broker.mqtt-script-dashboard.com. Kemudian di sini ada pin-pin yang harus disesuaikan dengan pin yang digunakan pada hardware rangkaian. Kemudian di sini ada WiFi. Di sini ada nama WiFi yang digunakan. Kemudian di sini ada password WiFi. Kemudian di sini ada topik. Topik di sini harus disamakan dengan yang dipakai pada MQTT in atau MQTT out topik di Node-RED. Di Node-RED kami menggunakan slash slider dengan S besar. Kemudian juga kami menggunakan slash LED dengan huruf besar semua. Kemudian ada slash suhu. Kemudian ada slash kelembapan. Di situ harus disesuaikan dengan yang ada pada MQTT in atau MQTT out yang ada pada Node-RED. Sekian penjelasan untuk codingan, akan dilanjutkan untuk penjelasan pada hardware atau rangkaian. Sekarang saya akan menjelaskan rangkaian yang kita buat menggunakan ESP32 beserta beberapa komponen lain seperti LED, sensor DHT22, sensor LDR, potentiometer, dan push button. Kemudian saya akan bahas satu persatu fungsi dari setiap komponen yang ada pada rangkaian ini. Yang pertama ada ESP32. ESP32 adalah microcontroller yang menjadi otak dari rangkaian ini. Semua komponen yang ada seperti LED, sensor, dan tombol push button akan terhubung ke ESP32. ESP32 akan mengolah data dari sensor, potentiometer, dan push button untuk mengontrol LED. Kemudian ada LED. Ada 3 LED yang digunakan di rangkaian ini. LED 3 akan menyala ketika push button ditekan, kemudian ada LED 1 dan LED 2 yang dikendalikan oleh potentiometer. Jika potentiometer diputar kisaran 0 sampai 50%, maka LED 2 akan menyala. Dan jika potentiometer diputar kisaran 51% sampai 100%, maka LED 3 akan menyala. Ini berfungsi sebagai indikator untuk menunjukkan respon dari push button dan potentiometer. Kemudian push button, ini adalah tombol yang ketika ditekan akan mengirimkan sinyal ke ESP32. Dalam rangkaian ini ketika push button ditekan, maka ESP32 akan mengaktifkan LED 3. Kemudian ada potentiometer. Potentiometer adalah komponen yang digunakan untuk mengatur resistansi secara manual. Dalam rangkaian ini, potentiometer berfungsi untuk mengatur LED 1 dan LED 2. Kemudian ada sensor DHT22. Sensor DHT22 adalah sensor yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan lingkungan. Meskipun pada rangkaian ini sensor ini tidak mengendalikan LED secara langsung, data dari sensor ini bisa digunakan untuk membuat proyek-proyek lain yang lebih kompleks seperti otomatisasi rumah yang terkait suhu atau kelembapan. Kemudian ada sensor LDR atau Light Dependent Resistor. LDR adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya. Ketika cahaya yang diterima LDR berubah, maka resistansi dalam sensor ini juga berubah. Sama seperti sensor DHT22, sensor ini juga tidak berfungsi untuk mengendalikan LED secara langsung. Kemudian, pin-pin yang digunakan pada rangkaian ini adalah sensor LDR akan terhubung kepada VCC, ground, dan pin D35 pada ESP32. Kemudian, sensor DHT22 akan terhubung kepada VCC, ground, dan out akan terhubung ke pin D18 pada ESP32. Kemudian potentiometer akan terhubung ke VCC, ground, dan pin 34 pada ESP32. Dan push button akan terhubung ke ground dan ke pin 14 pada ESP32. Terus LED 1 akan terhubung ke pin 2 ESP32, LED 2 akan terhubung ke pin 4 ESP32, LED 3 akan terhubung ke pin 5 ESP32. LED ini semua akan terhubung ke pin-pin masing-masing tadi dan juga ke pin ground. Sekian untuk penjelasan dari hardware rangkaian.